Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih sehat-sehat, masih semangat, dan tetap bersuka cita. Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Coba siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Hari ini masih ditemani oleh Kak Tina yang akan mengiringi musik. Kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Kiranya Engkau menyertai kami di tempat kami masing-masing untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh bersama-sama teman kami secara daring, dan kami bisa memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah doa, lanjutnya kita nyanyi lagi ya. Lagu kedua yaitu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo Kak Tina. Ayo berdiri semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
percaya kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita semua adik-adik. Walaupun sekarang lagi pandemi, hujan juga sering, cuacanya kurang baik, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dan akan selalu disertai untuk kita. Oke adik-adik, setelah lagu kedua kita lanjut lagu ketiga, yaitu Alive. Kalian pada tahu kan lagu bahasa Inggris ini? Ayo Kak Tina. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kita ulang lagi ya. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Sekali lagi. My Jesus is alive. Betul, my Jesus is alive. Adik-adik yang Kak Yaya kasihi, selamat bertemu kembali. Kak Yaya mau bercerita, dan sebelumnya kita datang pada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kak Yaya boleh bercerita dengan baik dan menyampaikan dengan benar apa yang menjadi isi dari firman Tuhan. Dan biarlah adik-adik boleh bersuka cita mendengarnya dan boleh menjadi pedoman di dalam hidup adik-adik kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan damai, sukacita di hati kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Yaya mau bercerita. Hari ini cerita Kak Yaya akan diambil dari Kejadian 31 ayat 1 sampai 55 ya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Temanya adalah Tuhan turut bekerja atau Tuhan turut menolong di dalam segala keadaan. Ya, Tuhan turut bekerja dan menolong di dalam segala keadaan. Sebelum Kak Yaya bercerita, Kak Yaya ingin bertanya, apakah di antara adik-adik pernah ada yang mengalami sakit? Pasti ada ya. Setiap kita pasti pernah sakit ya. Entah itu demam ataupun entah itu batuk ya. Tetapi kita selalu mendapat pertolongan. Terutama dari mama papa, dari adik kita, mungkin dari tante kita, atau dari orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin memberikan nasihat mengenai obat apa yang harus kita minum, kemudian mungkin mengirimi kita makanan yang bisa kita makan, ataupun menunjukkan dokter yang tepat untuk kita. Nah adik-adik, semua itu pertolongan yang kita dapatkan dari Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi kita mengalami pertolongan Tuhan lewat siapapun itu. Ya, Tuhan selalu menyediakan pertolongan. Adik-adik, sebelum Kak Yaya bercerita, Kak Yaya ingin sedikit bersaksi ya. Belum lama ini Kak Yaya juga sakit yang sangat menakutkan. Kak Yaya terpapar virus COVID-19. Ya, berdua dengan suami Kak Yaya. Nah, waktu itu Kak Yaya sangat takut. Kak Yaya sangat bingung karena itu adalah penyakit yang sangat Kak Yaya takuti. Tetapi Kak Yaya ingat janji Tuhan bahwa di dalam setiap keadaan Tuhan akan selalu menyertai Kak Yaya. Oleh sebab itu,
Kayaya menjadi tenang dan ternyata Kayaya harus dirawat di rumah sakit karena saturasi oksigen Kayaya turun ya. Saturasi oksigen itu kadar oksigen di dalam darah Kayaya mulai turun. Nah adik-adik waktu itu rumah sakit sangat penuh. Tetapi dengan pertolongan Tuhan dan lewat teman Kayaya bisa mendapatkan tempat di rumah sakit. Kemudian Kayaya juga harus mendapatkan obat yang sangat sulit didapatkan saat itu karena semua orang lagi butuh. Tetapi juga dengan pertolongan Tuhan lewat sahabat-sahabat keluarga suami Kayaya yang mencari obat untuk Kayaya, obat yang tadinya mustahil didapatkan akhirnya bisa didapatkan. Tuhan menolong Kayaya. Sampai hari ini Kayaya masih bisa bercerita kepada adik-adik melewati penyakit COVID-19 dengan pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kayaya ingin bercerita mengenai satu tokoh Alkitab yang pasti adik-adik masih ingat, yaitu Yakub. Yakub lari dari rumah ayahnya karena dia berbuat curang. Dia mencuri hak kesulungan kakaknya dengan hanya menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Karena takut dibunuh oleh kakaknya, Yakub akhirnya lari dari rumah ayahnya. Yakub lari ke rumah pamannya Laban. Nah adik-adik, di tempat pamannya, dia bekerja kepada pamannya. Dia bukannya santai-santai ya, kemudian hanya tidur-tiduran ataupun bermalas-malasan, tetapi aku bekerja dengan rajin menjaga ternak-ternak Laban pamannya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya ternak-ternak itu sehat, supaya ternak-ternak itu baik keadaannya. Nah adik-adik, Tuhan mendengar doa Yakub. Sekalipun dia di dalam pelarian di rumah pamannya, tetapi Tuhan tetap menolongnya. Sekalipun dia sudah berbuat salah di rumah ayahnya, dia menipu kakaknya, tetapi Tuhan tetap mengasihi Yakub. Nah, ternak-ternak Laban waktu itu menjadi sangat sehat, sangat besar-besar ya, kemudian menjadi sangat banyak. Nah, tetapi Laban berbuat curang kepada Yakub. Dia memberikan upah yang tidak semestinya kepada Yakub. Dia mencurangi Yakub. Ya, Laban berbuat curang kepada Yakub adik-adik. Dia tidak memberikan upah yang sudah dijanjikannya kepada Yakub. Dia terus merubah-rubah gajinya Yakub. Nah, di situ Yakub sangat sedih ya. Dia kemudian curhat ya sama istrinya Rahel dan Lea. Dia bilang, "Wah, aku tidak bisa begini terus," dia bilang. "Lebih baik aku pergi dari sini dan mengusahakan ternak kita sendiri. Kita harus pergi dari rumah ini dan kita beternak sendiri dan mengelola hasilnya sendiri." Akhirnya Yakub bilang kepada Laban bahwa dia ingin pergi dari sana. Tetapi Laban menahan Yakub ya, karena sebenarnya pekerjaan Yakub sangat baik. Nah, dia menahan Yakub untuk tetap bekerja padanya. Dia bilang akhirnya begini. Gini Yakub, dia bilang gitu ya. Kalau misalnya ternak yang lahir berbintik-bintik itu adalah kepunyaanmu. Tetapi kalau ternak yang ternyata keluar berbulu polos itu adalah milikku, kata Laban. Laban berpikir, oh yang bintik-bintik ini pasti lebih sedikit daripada yang berbulu polos gitu ya. Nah akhirnya Yakub berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Laban sudah berkata seperti itu. Berkatilah Tuhan supaya ternak yang berbintik akan banyak hasilnya. Akhirnya Tuhan mendengar doa Yakub. Dia menolongnya sehingga yang lahir berbintik-bintik itu jauh lebih banyak daripada yang berbulu polos. Melihat itu Laban sangat marah adik-adik. Dia sangat marah kepada Yakub. Akhirnya Yakub melarikan diri bersama istri, keluarga dan juga seluruh ternak-ternak dan hartanya. Dia menempuh perjalanan selama 10 hari untuk kembali ke rumah ayahnya. Nah, setelah Yakub pergi 10 hari, Laban mengejarnya. Dan perjalanan Yakub yang 10 hari itu bisa ditempuh selama 7 hari saja oleh Laban. Akhirnya mereka bertemu,
Tapi akhirnya mereka membuat perjanjian, Tuhan menolong supaya mereka tidak bertikai. Mereka membuat perjanjian dan akhirnya Tuhan menuntun Yakub untuk kembali ke rumah ayahnya. Di dalam perjalanan, Yakub tetap berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Dan akhirnya Yakub bisa kembali ke rumah ayahnya. Nah, adik-adik, kisah Yakub tadi mengingatkan kita ya, bahwa di dalam setiap keadaan, sulit, susah ataupun senang, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu Kayaya sakit, itu yang Kayaya pegang. Bahwa Tuhan pasti akan menolong menyembuhkan Kayaya. Bisa melewati penyakit yang berbahaya itu dengan takut akan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kayaya merasakan Tuhan membuat banyak mujizat waktu Kayaya sakit. Nah, adik-adik, kisah Yakub ini sungguh-sungguh ya boleh mengingatkan kita. Dan biarlah adik-adik selalu berdoa kepada Tuhan pada waktu adik-adik membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan pasti mendengar. Memang sulit ya adik-adik untuk percaya, untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi itu bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan, melalui nasihat orang tua kita. Dan biarlah kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, didengar doanya, juga boleh menolong orang lain. Kita boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan ya. Kita menjadi alat untuk menolong sesama kita, menolong yang sakit, menolong yang susah. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong, yang selalu menemani kita pada saat-saat kita susah ataupun kita membutuhkan pertolongan. Hari ini ayat hafalan kita akan terambil dari Mazmur, adik-adik. Ya, ayat hafalannya akan diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Ya, Mazmur 46 ayat 2. Kalau adik-adik pegang Alkitab, adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kayaknya bacakan sekali lagi ya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingatlah adik-adik bahwa Allah itu tempat perlindungan ya dan kekuatan bagi kita. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Adik-adik, carilah Tuhan pada saat adik-adik membutuhkan. Kayaya sendiri sudah mengalami bagaimana di dalam kesesakan, di dalam sakitnya Kayaya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Kayaya selalu berdoa. Dan akhirnya Tuhan membuat banyak mujizat dan menyembuhkan Kayaya. Sehingga hari ini Kayaya bisa kembali bercerita kepada adik-adik. Biarlah cerita Kayaya kali ini boleh sungguh-sungguh menguatkan adik-adik, boleh menjadi berkat, dan adik-adik boleh tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi dan setia kepada kita. Untuk mengakhiri cerita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh mendengar cerita bagaimana di dalam kesusahan, di dalam kesesakan, Tuhan senantiasa ada dan menolong kami. Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib selalu menolong kami di dalam berbagai keadaan. Tuhan sudah menolong Yakub waktu dia lari dari rumah ayahnya, waktu dia bekerja pada pamannya, waktu dia dicurangi, waktu dia lari sampai dia mendapatkan banyak berkat. Tuhan selalu menolong dan mendengar doa Yakub. Seperti Tuhan mendengar doa Yakub, kami yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar doa kami. Tuhan pasti menolong kami yang sedang susah. Tuhan, saat ini di antara kami, di antara adik-adik kami, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang bersedih, mungkin ada yang sedang susah, mungkin ada yang sedang kehilangan banyak hal. Tetapi Tuhan Yesus mau menolong. Tuhan Yesus mau menengok kepada adik-adik. Tuhan Yesus mau menjamah dan memberi pertolongan kepada adik-adik yang lagi membutuhkan. Tuhan, terima kasih banyak buat kasih, sayang, dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk pertolongan Tuhan yang ajaib.
dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saatnya kita mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup, lalu membawanya ketika kita bisa kembali ke gereja. Atau adik-adik bisa meminta orang tua kalian, mama atau papa untuk mentransfer uang persembahan melalui kode berikut ini. Kita akan membawakan persembahan dengan lagu Terima Kasih 1000. Ya bersinar udara cerah, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Melati wangi ku
kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami karena kasih setia dan berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk kegiatan bergereja, beraktivitas di dalam lingkup gereja kami, dan untuk menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakui iman percaya kita melalui lagu Aku Percaya. Kita akan nyanyikan dengan sikap tegap dan bersedia. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Tetap semangat ya dan bersukacita. Dadah.